Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, utamanya keluarga besar Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten, dan secara khusus adalah keluarga besar beberapa rumah sakit amal usaha yayasan baik di Klaten, di Boyolali maupun di Cawas, dengan segenap jajaran direksi dan seluruh karyawan yang kami cintai. Puji syukur pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini dan semoga seterusnya kita semua tetap dikaruniai iman, Islam, dan ihsan. Dan secara khusus semoga Allah karuniai kita kesehatan lahir dan batin. Karena dengan itu semua insya Allah hidup kita semakin tambah usianya akan semakin tambah baik dan bermanfaat baik bagi diri, keluarga, atau masyarakat di sekitar kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, ceramah agama pada saat ini akan saya sampaikan hal-hal terkait sesuatu yang harus kita lakukan, kita upayakan, dan kita ikhtiarkan, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan sedekah sosial ke masyarakat yang lain selama bulan Ramadan. Untuk itu sekali lagi saya peringatkan dan saya ingin mengajak serta saudara-saudaraku yang beriman, sekiranya pada tahun yang lalu kita masih punya hutang berpuasa dan sampai saat ini mungkin belum diselesaikan, akan sangat mulia dan sangat baik kalau segera diselesaikan hutang kepada Allah itu. Karena hutang kepada Allah itu harus menjadi prioritas, segera diselesaikan. Termasuk kalau kita sedang berhutang berpuasa Ramadan pada tahun yang lalu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, salah satu bulan yang sangat mulia selama 1 tahun adalah bulan Ramadan. Dan bulan itulah pada tengah bulannya diturunkannya kitab suci kita Al-Quranul Karim. Maka menjadi tradisi umat Islam di hampir seluruh dunia, setiap di tengah bulan Ramadan diadakannya adalah peringatan nuzulul Quran. Oleh karena itu, dalam ceramah ini akan saya uraikan satu persatu. Kita semua jangan lupa bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu. Kita sudah biasa lakukan sholat, kita tunaikan zakat, dan bahkan kita yang mampu sudah tunaikan haji. Tapi untuk puasa Ramadan ini setiap tahun kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian semua berpuasa, sebagaimana diwajibkan pula berpuasa umat-umat sebelum kalian. Untuk apa itu semuanya?
agar kamu semua menjadi lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam bulan puasa itu sendiri harus kita ngerti dan faham. Di dalam satu sisi puasa itu memang wajib, tetapi sebenarnya esensinya apa sih seorang diharuskan berpuasa? Ternyata puasa itu sendiri arti secara sederhananya diartikan sebagai al-imsak anil muftirat. Jadi menahan diri, mengekang diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai waktu imsak hingga menjelang waktu masuk waktu maghrib. Itulah pada dasarnya berpuasa menurut Islam. Oleh karena itu, yang perlu kami perjelas di kesempatan ini adalah kata-kata imsak, mengendalikan diri. Ternyata hidup ini, apapun profesinya, dimanapun kita tinggal, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, dan bagaimana mensikapi persoalan yang sedang kita hadapi itu, kata kunci yang paling utama adalah kemampuan mengendalikan diri. Karena kemampuan mengendalikan diri itu salah satu bentuk kematangan jiwa seseorang. Keluarga bisa berantakan dan tidak bahagia kalau masing-masing pasangan itu tidak pandai mengendalikan diri dan senantiasa menaruh hormat kepada orang lain. Pimpinan ketika mengambil sebuah kebijakan pun bisa jadi kebijakannya itu tidak tepat, karena dia tidak mau dan atau tidak mampu menahan diri. Begitu juga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan pekerjaan, menghadapi pasien kalau di rumah sakit, menghadapi persoalan di lingkungan, di masyarakat, atau di mana saja. Kata kunci mengendalikan diri itu menjadi sangat penting. Saya ingat seorang dokter, namanya adalah Dr. Kartono Muhammad. Yaitu beliau adalah kakaknya seorang sastrawan besar, namanya adalah Gunawan Muhammad. Dia adalah seorang dokter yang saat itu sekaligus sebagai ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dia pernah menulis sebuah tulisan di dalam sebuah majalah, namanya adalah majalah Tempo, yang kebetulan dikelola oleh adiknya sendiri, yaitu Gunawan Muhammad sang budayawan tadi. Di dalam tulisan itu dia sebut, karena dia dalam menekuni profesinya sering menjumpai berbagai pasien dan mencoba menganalisis sebab-sebab terjadinya penyakit atau sakit yang diderita oleh para pasien itu. Ternyata dia katakan hampir 70% pemicu berbagai penyakit yang kebetulan dia analisis itu adalah berawal dari ketidakmampuan seseorang mengendalikan diri dalam banyak hal. Ketidakmampuan mengendalikan diri dalam soal makan dan minum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga sebagai pemicu akhirnya orang bisa muncul penyakit-penyakit yang menyulitkan dalam dirinya sendiri. Saudaraku yang berbahagia, kemampuan mengendalikan diri itulah juga diperlukan bagi seorang guru-guru, tokoh-tokoh, bahkan ustadz-ustadz ketika dia menyampaikan ajaran agamanya itu. Karena harus mengerti siapa yang mendengarkan, di mana ceramahnya itu disampaikan, sekarang dalam suasana apa, semuanya harus ada kemampuan mengendalikan diri. Untuk apa? Agar selektif di dalam memilih materi, memilih metode, dan juga mengekspresikan tentang hal-hal kaitannya dengan agama itu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, di samping berpuasa itu satu hari, kita disunahkan malam harinya kita lakukan sholat tarawih. Meskipun hukumnya adalah sunnah, tetapi Rasul sendiri menegaskan, kalau Anda ingin menyempurnakan ibadah-ibadah wajibmu yang dirasa kurang sempurna, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, dan seterusnya yang wajib-wajib itu Anda rasakan sudah berikhtiar tapi belum sempurna, maka sempurnakanlah dengan hal-hal yang sifatnya sunnah.
Kalau sholat-sholat wajib kita terasa belum sangat sempurna, sempurnakanlah dengan sholat-sholat sunnah rawatib, dan lengkapi dengan sholat sunnah yang lain, apa itu sholat duha, sholat tahajud, dan dalam bulan Ramadan ini yang istimewa adalah sholat tarawih pada malam hari. Saudara-saudara yang terhormat, yang kedua, di selang-seling itu kita sebaiknya juga lakukan kemampuan-kemampuan yang baik dalam mengisi Ramadan ini, seperti berbuka, memberi sahur, dan seterusnya kepada saudara kita, kalau kita mampu. Alhamdulillah di desa-desa kita sudah ada kebiasaan tradisi, ya ini adalah menyediakan buka bersama di masjid-masjid, di musola, dan seterusnya. Hanya tentu di era pandemi ini, segalanya juga harus dikemas sedemikian rupa, sehingga menjadikan sesuatu yang baik itu disampaikan dengan cara-cara yang baik yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di samping sholat sunnah tarawih, di samping kita berbuka atau bersahur, jangan lupa kita perbanyak kalau masih ada waktu tadarrusul Quran, mendaras, membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran secara lafal, ya kita bisa melafalkan dengan hafalan-hafalan ayat-ayat suci Al-Quran pendek yang kita sudah hafalkan. Di sela-sela kesibukan kita, barangkali ada lafal-lafal yang kita lafalkan dalam bulan Ramadan ini. Kalau itu pun juga masih terasa berat, perbanyaklah istighfar, sholawat, atau melafalkan kalimah-kalimah mulia yang lain seperti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jangan lupa di akhir Ramadan itu ada waktu-waktu yang sangat mulia, terutama adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disitulah Allah akan turunkan yang namanya adalah Lailatul Qadar. Oleh karena itu Siti Aisyah pada saat itu pernah pada bulan Ramadan dan pada hari-hari terakhir itu sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang harus kita minta kepada Allah pada malam-malam mulia Lailatul Qadar ini?" Rasul menasihati dengan istrinya, "Mintalah kamu kepada Allah al-afwa wal afiyah, mintalah kalian maaf, ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan dua, mintalah Anda dikaruniai kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat." Kenapa dua hal ini penting? Karena apapun kita sudah berikhtiar sebaik apapun, pasti kita sebagai manusia sering mendapatkan kekurangan, salah, khilaf, dan dosa. Maka kesempatan itulah kita gunakan pada Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama, dan jangan lupa minta dikaruniai kesehatan. Karena dengan sehat banyak amalan agama yang bisa kita kerjakan. Sementara kalau kita tidak sehat, banyak hal-hal yang baik terpaksa harus kita tinggalkan. Di akhir ceramah saya ini, jangan lupa kita siapkan zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang sudah mampu sesuai dengan kaidah agama. Kita siapkan sebaik-baiknya, dan jangan lupa di samping itu juga kita coba sempatkan pada malam hari, pada menjelang Idul Fitri, semalam suntuk, kita sempatkan beberapa waktu untuk lantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Saudaraku yang terhormat, terakhir, jangan lupa setahun sekali meskipun hanya sunnah, tunaikan sholat Idul Fitri bersama keluarga, baik di masjid-masjid atau tempat-tempat yang disediakan untuk lakukan sholat itu, dan lengkapi, sempurnakanlah setelah itu silaturahim kepada keluarga, ayah bunda, kakek nenek, atau saudara-saudara kiri kanan kita, guru-guru kita. Itulah yang dinamakan adalah amalan-amalan Ramadan, dengan amalan-amal yang sangat sempurna di akhir Ramadan.
Setelah itu barulah kita nilai kembali apakah puasa kita baik dan tidak. Tandanya sederhana, kalau kita semakin tambah baik, tanda-tanda kegiatan kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kesehatan dalam menghadapi bulan Ramadan ini, mengisi Ramadan dengan tetap kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya ucapkan selamat berpuasa, jaga diri, yang penting kendalikan diri Anda dalam hal apa saja. Itu akan sangat baik membantu tugas-tugas kita agar kita berhasil dan bermanfaat dalam hidupnya. Oleh karena itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.